saya jelaskan dulu nih tentang level bisnis ini ya, sehingga teman-teman akan paham bagaimana mentreatment SDM. Level pertama namanya starting ya, level dimulai, bisnis Anda baru memulai. Permasalahan di bisnis ini ya, permasalahan di bisnis ini adalah bagaimana Anda mencetak uang, create cash, bagaimana Anda dengan segera dapat mencetak uang. Maka fokus dalam level bisnis ini adalah menmarketingkan. Bagaimana agar orang yang tidak tahu apotek Anda segera tahu apotek Anda, bagaimana agar orang yang sudah tahu datang ke apotek Anda, bagaimana orang yang sudah datang beli di apotek Anda, bagaimana yang sudah beli lagi di apotek Anda, dan bagaimana yang sudah beli lebih banyak dan memviralkan. Oke, kemudian di level yang kedua adalah level profiting. Ya, level profiting. Apotek teman-teman sudah untung, tapi banyak bocornya. Di mana banyak kebocorannya? Adalah di salah input, Amoxan Forte, ke input Amoxan, Fenovibrat isi 20, ke input Fenovibrat 10, Pirokam 20 mili, ke input Pirokam 10 mili. Itu ya, Piroxicam. Simvastatin 20, ke input simvastatin 10, itu. Banyak bocornya, belum lagi nanti karyawan yang ngambil uangnya, belum lagi nanti barang ED. Nah, di level profiting ini maka Anda harus menutup titik-titik kebocoran. Kalau Anda berhasil kemudian naik ke level sistemasi, maka di level sistemasi ini yang menjadi masalah adalah Anda sudah punya omset besar, Anda sudah punya net profit besar, tapi Anda tidak bisa menikmati uang itu. Kenapa? Karena Anda terjebak di apotek. Begitu apotek Anda tinggalkan, maka yang terjadi adalah apoteknya bubar. Begitu apoteknya seminggu Anda tinggalkan, maka yang terjadi adalah apotek Anda bermasalah. Baik. Nah, siapa saja tim Anda? Nah, maka mulai level startup harus mulai membangun tim. Membangun tim bukan hanya karyawan yang kita jadiin tim. Tim adalah beberapa supporting system business owner yang mendukung kemajuan bisnis Anda. Ya, tim adalah beberapa supporting system business owner yang mendukung kemajuan bisnis Anda. Next. Ya, kesalahan owner mengira karyawan aja yang dijadiin tim. Itu kesalahan bisnis owner. Ketika karyawan tersebut bermasalah atau resign, maka owner mental down. Ya, maka owner mentalnya down. Ketika karyawan rusak, bermasalah, attitude-nya jelek, dijadiin tim, tidak bisa maju mendukung keinginan owner, cuma jadi beban, tidak punya teman mikir gitu. Ini karyawan yang tidak bisa menjadi pimpinan dijadikan pimpinan. Akhirnya yang terjadi adalah owner lagi yang memimpin. Skill setnya berbeda. Skill setnya seorang pemimpin dengan skill setnya seorang operation itu beda. Kalau kru outlet itu skill setnya yang meracik, melayani, melayani, meracik, pokoknya melayani pasien gitu. Tapi ketika dia jadiin pemimpin seperti supervisor gitu ya, supervisor atau manager atau direktur gitu ya, supervisor dulu lah levelnya, level store manager lah, itu skill setnya berbeda karena dia cara memimpinnya berbeda itu. Keterampilan yang dipelajari juga berbeda. Maka owner tidak punya orang di atas yang diajak berpikir tentang gagasan-gagasan. Nah ini, pemahamannya adalah kru outlet tidak semata-mata Anda bisa jadikan pemimpin supervisor lah. Paling enggak pemimpin supervisor lah. Kenapa? Karena kalau kru outlet ini skill setnya dia kerja untuk dirinya sendiri. Sedangkan pemimpin dia bekerja melalui pikirannya dan hasil pikirannya diaplikasikan ke orang lain. Pemimpin itu lebih banyak bekerja menggunakan pikiran.
Nah, terkadang ketika owner punya gagasan hebat, salah berbicara kepada timnya ataupun keluarganya, itu bisa dikatakan omong kosong nih gitu. Nah, ini kesalahan owner juga nih. Setiap pebisnis butuh ambisi. Setiap ambisi butuh target. Setiap target butuh deadline. Setiap deadline butuh eksekutor. Setiap eksekutor butuh belajar. Setiap belajar butuh guru. Dan kamilah salah satu itu. Platform belajar bisnis Apotik, tempatnya belajar bisnis, tak sekedar memberi ilmu, tak sekedar berbagi apa yang sudah saya lakukan, tak sekedar memberi inspirasi, tak sekedar memberi sinar hangat di waktu pagi. Aku juga mendengarkan ceritamu. Aku juga mengerti ambisimu. Aku juga mendampingimu meraih target. Aku juga memfasilitasi kebutuhanmu. Aku juga mengejar-ngejarmu untuk tepat deadline. Aku mengajarimu untuk jadi eksekutor hebat dalam bisnismu. Nah, supporting sistem business owner ya, sistem pendukung untuk maju, ada pasangan, kemudian ada guru, ada tim engine, ada konektornya nih. Nah, nih supporting sistem pertama nih, pasangan. Seberapa hebat pikiran Anda terhadap bisnis, bila pasangan Anda tidak sebabak, tidak selevel gitu ya, tidak akan menjadi kenyataan pikiran tersebut. Catat baik-baik. Seberapa hebat ide Anda, ketika ide Anda salah bicara, ketika Anda salah bicara dengan pasangan yang tidak satu mindset, ide tersebut akan runtuh. Pasangan Anda harus tahu kondisi alam bawah sadar pikiran tentang bisnis dan ikut belajar bersama Anda walaupun Andalah eksekutornya. Pasangan tidak perlu menjadi eksekutor, tapi setidaknya Anda perlu tahu, pasangan Anda perlu tahu apa yang Anda lakukan, dan ketika Anda mengajak diskusi dengan mereka, maka mereka tidak melemahkan. Pernah nggak dapat pengalaman cerita, saya pengen ini gitu. Ketika Anda pulang cerita dengan istrinya atau suaminya gitu, beliau pasangan Anda mengatakan, alah udah itu yang diurusi aja, realistis itu. Itu pernah. Nah, maka supporting sistem pasangan inilah yang perlu Anda garap nih. Perlu Anda kerjain, perlu menjadi PR Anda untuk menjadikan pasangan bisnis Anda menjadi benar-benar supporting system Anda. Nah, terkadang masalah ini tertutupi dan malu untuk dijadikan pembahasan utama. Bahkan menjadi masalah pasangan, urusan pasangan ini menjadi bahan tidak dibicarakan gitu. Tidak menjadi perbincangan gitu pada sebagian besar orang. Itu ya, karena masalah pasangan ini ada masalah yang tidak banyak orang membincangkan. Padahal pasangan Anda itu adalah supporting system pertama dalam bisnis Anda. Ketika pikiran pasangan Anda berbeda dengan Anda itu, terlalu berat untuk nyongkel, untuk membackup bisnis Anda.
Tidak bisa kita sebagai pasangan ya, tidak bisa kita sebagai pasangan mengajari pasangan kita untuk belajar sesuai ilmu kita. Cara belajarnya adalah didudukkan dan belajar bareng bersama guru. Tidak perlu bisa melakukan nih, setidaknya alam bawah sadarnya sama dengan kita. Perlu adanya kesepakatan mimpi bareng, membuat peta hidup keluarga menuju surga gitu ya. Nah, guru saya Ustadz Farid Widodo itu ilmu namanya Family Mastermind, bisnis meraih surga bersama pasangan. Next, kalau ada event ini, teman-teman akan saya kasih tahu, teman-teman harus ikut, wajib ikut ini bersama pasangan Anda. Cara agar pasangan kita menjadi tim kita, bukan musuh kita, itu adalah ajak belajar bareng di seminar-seminar walaupun dia tidak paham. Cari guru bersama untuk belajar rutin bersama. Libatkanlah dalam meeting bisnis Anda meskipun dia tidak paham, tidak ngerti. Sadarlah akan paradoks berpasangan dan gunakan pasangan Anda untuk menutupi kelemahan Anda. Dan sekali lagi, jangan ganti pasangan Anda. Apa itu paradoks berpasangan ya? Yang satu pinter cari uang, itu. Yang satu pinter nyimpen uang. Yang satu temennya banyak, yang satu temennya itu aja. Yang satu pakaiannya harus rapi, semuanya harus rapi gitu. Yang satu itu ceroboh gitu, berantakan itu. Itu paradoks berpasangan itu. Yang satu cerewet, yang satu pendiam. Nah, itu. Ini paradoks berpasangan yang teman-teman harus paham bahwa itu memang paradoks berpasangan dan itu jangan menjadikan perbedaan. Supporting business system kedua adalah partner bisnis gitu ya. Supporting system yang kedua adalah partner bisnis. Pilih partner bisnis yang jauh di atas Anda dalam pencapaian serta ilmu. Level bisnisnya di atas Anda, ya. Level bisnisnya di atas Anda. Next. Mengapa bukan seminar? Karena seminar itu baru spot-spot kecil. Tidak secara menyeluruh. Maka teman-teman harus punya partner bisnis di situ yang harus bisnis bareng gitu ya. Ini bisnis bareng, tandem gitu ya. Partner bisnis artinya mentandem kita dalam berbisnis. Artinya dia ikut di dalam bisnis kita nih. Nah, jangan tinggalkan kalau ada guru yang barengin kita gitu ya. Mereka tidak sama kerjanya sama kita, tapi dampak yang dia kerjakan ketika ada di bisnis Anda sangat besar. Bagaimana cara berpikirnya itu mempengaruhi pikiran Anda. Saya punya 2 orang guru itu ya, 2 orang guru. Yang pertama itu bapak mertua saya, yang kedua guru saya Ustadz Farid Widodo nih. Teman-teman harus belajar dengan beliau gitu ya. Beliau harus belajar dengan beliau itu untuk memahamkan tentang bagaimana the real business itu sesungguhnya. Saya sedang belajar dengan beliau saat ini. Partner bisnis ini mendampingi Anda dan membukakan pintu-pintu rezeki lain untuk mencapai visi bisnis. Maka semalam Bu Siska saya mengatakan, apa sih sebenarnya visi untuk apotek bedahan sehat itu? Apa itu? Semua karyawan harus tahu itu gitu. Kalau enggak gitu, lah mau kemana? Mereka pasti cuma kerja aja, cuma ini aja gitu. Tapi ketika Anda punya visi bisnisnya, maka orang-orang yang datang di visi Anda, datang melamar itu dan join dengan Anda itu adalah orang-orang yang punya misi sejalan dengan visi bisnisnya Bu Siska itu. Nah, maka teman-teman harus punya visi bisnis ini. Visi bisnisnya harus punya nih. Cari partner bisnis yang kalau bertemu itu akan muncul ide-ide brilian dan semangat. Seberapa besar mimpi Anda terhadap bisnis Anda berpengaruh terhadap seberapa besar kerelaan Anda berbagi dengan partner bisnis. Ya. Ini saling rela, saling ridho itu. Saya diajari benar-benar hebat sekali bagaimana berpartner itu dengan guru saya. Dengan bapak mertua saya pun saya diajari gitu ya. Bahwa namanya rezeki itu semakin banyak yang mikirin itu walaupun sedikit-sedikit tapi terus itu. Bapak mertua saya bilang kayak gitu ya. Jadi kamu ketika berpartner itu ya itu rezekimu tuh pasti ada, rezekinya dia pasti ada itu, nggak usah bingung gitu. Pokoknya partner barengan itu nanti masih membesar sebagai dasaran. Itu bapak mertua saya ngajari saya seperti itu. Dan Anda harus punya partner gitu. Anda harus punya partner gitu.
Partner bisnis biasanya membedah bisnis kita, mentandem kita baik di bisnis kita ataupun bisnisnya, ataupun membuat bisnis-bisnis baru. Itu ya. Cara agar mereka mau jadi partner bisnis kita adalah tunjukkan bahwa kita memang punya kemampuan dan kemauan untuk naik level gitu ya. Jadi orang-orang di atas sana itu ya, itu tidak mau berteman dengan sembarang orang gitu. Itu paradoks ya. Mereka nggak mau. Kenapa? Karena kalau pola pikirnya kegeret dengan orang bawah itu rusak gitu. Itu hati-hati. Itu saya sadar. Gitu. Anda saja gitu ketika bergaulnya dengan karyawan-karyawan Anda sering gitu ya, pikiran Anda juga akan rusak. Kadang kalau pikiran Anda itu karyawan Anda itu down gitu ya, enggak semangat, Anda jadi ikut down juga gitu. Kan bahaya sekali itu seorang business owner bergaul dengan karyawan dan karyawannya ini mental rusak, nggak mental kaya. Wah, kegeret banyak gitu. Maka sangat hati-hati juga gitu dengan pikiran. Maka Anda sebaiknya bergaulnya dengan orang yang lebih kaya dengan Anda. Bergaulnya dengan orang yang selalu positif, bergaulnya selalu memberikan respon positif terhadap Anda gitu. Hati-hati pilih teman bergaul. Dia bukan karyawan, bisa jadi karyawan, Anda percaya dan harus dekat itu. Next, punya akses ke orang-orang yang lebih hebat di atas kita, memiliki posisi terhormat di mata publik sehingga mampu memposisikan kita sejajar dengan mereka atau orang yang kita ingin kita terhubung. Konektor bisa banyak, tidak hanya satu. Next. Misal akses bupati, gubernur, akses orang-orang berpengaruh, kemudian akses guru-guru gitu, yang bisa memperkuat bisnis kita. Ini konektor. Nah ini saya punya contoh kemarin tim saya itu punya konektor banyak. Itu dia big deal besar seringkali terjadi berkat orang ini. Itu. Maka jangan lupakan sebagian rezeki ke mereka. Next. Cara mencari konektor. Anda harus ada tujuan terlebih dahulu. Saya juga harus belajar nih dengan konektor ini. Saya belum punya banyak konektor ya. Silaturahmi dengan tokoh, ingin membuka pasar baru ke dukuh atau ke kecamatan atau big deal ke instansi. Gunakan prinsip bahwa seseorang itu orangnya orang. Ada kepentingan dari konektor tersebut sehingga mau menghubungkan ke kita. Ada orang yang tipenya memang kenal orang banyak, gitu ya. Next. Bagaimana cara kita bisa mengerjakan sesuatu yang semakin kompleks, sementara tangan kita cuma dua, pikiran kita cuma satu, dan waktu kita cuma segitu-segitu saja. Maka kita butuh tim eksekutor. Kalau kami menyebutnya namanya tim engine, yang tugasnya mikir dan mengeksekusi semua ide gagasan kita yang kita miliki sebagai owner untuk mengembangkan bisnis apotek ini, itu ya. Supporting system keempat adalah tim engine. Tim yang membantu kita mikir dan mengeksekusi semua target-target kita. Kalau pasangan, partner bisnis, dan konektor itu bukan karyawan kita, maka tim engine adalah karyawan kita. Bisa dari karyawan kita, tim kader, atau dari profesional, tim ahli yang kita bayar. Next. Tim yang paling diperlukan ya untuk apotek teman-teman itu adalah leader outlet. Kemudian keuangan, HRD, operation, marketing. Ini kalau udah omset 400 ke atas, sudah mulai nih teman-teman perlu itu. Tapi untuk omset di bawah 400 itu Anda harus punya leader outlet yang multi talenta. Mau belajar semua bidang seperti marketing, operation, SDM, keuangan. Kalau Anda nggak bisa ngajarin, nanti dimasukkan ke sekolah jenderal kelas pembenahan sistem. Ya, kelas pembenahan sistem itu akan kita ajari dia menjadi multi talenta. Ya, kerjaannya apa? Membenahi sistem. Tiap hari, tiap minggu bisa diajak diskusi dan dia mengeksekusi hasil diskusi. Itu disegani oleh kru outlet lain dan dia tentunya karyawan terbaik Anda yang loyal, gitu ya. Itu. Nah, tim engine adalah orang eksekusi, gitu ya. Kalau udah omsetnya gede, maka ada keuangan,
HRD, marketing, operation, kemudian ada leader masing-masing leader outlet. Bila apotek masih kecil, mau membiayai tim engine profesional, mahal harganya. Bahkan bila apotek sudah besar, terkadang owner kebingungan untuk membentuk tim engine ini. Kadang baper, perlu diarahkan, perlu dilatih, perlu pendamping untuk menjalankan fungsi tim engine ini agar berjalan dengan baik.